Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Meisya Rahayu, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan tahun 2020B. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan ide saya mengenai perancangan pembangunan sekolah, yaitu sekolah menengah kejuruan dengan bidang teknik dan rekayasa dan agribisnis dan argoteknologi yang bernama SMK Paramadaksa yang berlokasi di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dan studi kelayakan yang dibimbing oleh Bapak Amdal Muhammad. So, kalau kalian penasaran dengan ide perancangan sekolah ini, mari simak videonya sampai selesai. Nah, alasan mengapa saya tertarik untuk membangun sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Muna, yaitu karena Kabupaten Muna ini memiliki sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, khususnya dalam kategori pertanian dan konstruksi. Nah, dengan teridentifikasinya potensi sektor-sektor basis daerah yang mampu memberikan nilai kontribusi bagi sebagian besar masyarakat dan pemerintah, maka perlu adanya perbaikan dari berbagai kriteria, strategi, dan kebijakan terhadap pengembangan pembangunan wilayah, terutama dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini merupakan prioritas dari pendidikan. Nah, maka untuk memenuhi tuntutan tersebut, saya tertarik untuk membangun berdirinya sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk dan jenjang sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kabupaten Muna. Nah, selanjutnya ada jenis sekolah. Nah, jenis sekolah yang akan saya bangun ini adalah pendidikan formal jenjang sekolah menengah kejuruan dengan nama SMK Paramadaksa yang terdiri atas 2 kompetensi keahlian, yaitu pengawasan mutu hasil pertanian dan bisnis konstruksi dan properti. Nah, selanjutnya ada nama sekolah dan tagline sekolah. Nah, sekolah yang akan saya ajukan pendiriannya ini bernama Sekolah Menengah Kejuruan Paramadaksa yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, Parama sendiri ini memiliki makna paling unggul. Nah, sedangkan Daksa memiliki makna cakap atau ahli. Nah, berdasarkan itulah nama SMK Paramadaksa ini menjadi sebuah doa dengan harapan menjadi lembaga pendidikan yang paling unggul dalam melahirkan sumber daya manusia yang cakap dan ahli dalam bidangnya, sehingga mampu bersaing dalam dunia industri, terutama dalam sektor pertanian dan konstruksi. Nah, adapun tagline sekolah yaitu We Enter to Learn, Live to Achieve. Nah, makna dari tagline sekolah SMK Paramadaksa ini adalah bahwa peserta didik ini masuk ke SMK Paramadaksa untuk belajar dan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Nah, hingga akhirnya lulus, dan harapannya setelah lulus ini peserta didik bisa meraih cita-cita yang diinginkannya. Nah, ini adalah logo dari SMK Paramadaksa, di mana logo SMK Paramadaksa ini memiliki makna bahwa diharapkan alumni SMK Paramadaksa ini dapat menjadi penggerak kemajuan bangsa dan negara yang memiliki keberanian berinovasi serta memberi keteladanan dan pengayoman bagi warga SMK Paramadaksa dalam suasana kedamaian. Adapun visi dan misi dari SMK Paramadaksa, yaitu visi SMK Paramadaksa adalah mewujudkan wadah pendidikan yang berkualitas demi terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berkepribadian, dan bermartabat. Nah, adapun misi dari SMK Paramadaksa yaitu yang pertama, menghasilkan tamatan yang profesional, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, memenuhi standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup peserta didik pada konteks global. Ketiga, menyelaraskan kurikulum sebagai bentuk clean and match sekolah dan IDUKA sebagai upaya peningkatan penyerapan tamatan di industri. Keempat, mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kelima, memberdayakan sistem penilaian autentik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Keenam, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan keprofesional berkelanjutan. Dan yang ketujuh yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada keunggulan dari SMK Paramadaksa. Yang pertama, kelas kewirausahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelas kewirausahaan? Nah, kelas kewirausahaan ini menerapkan kurikulum terintegrasi ke dalam mata pelajaran produktif.
Nah, dalam kelas kewirausahaan diharapkan dapat lebih efektif dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian sehingga lulusan akan lebih memiliki jiwa yang bebas di dalam setiap situasi. Nah, program kelas kewirausahaan di SMK Paramadaksa yaitu mengundang entrepreneur sukses, kunjungan ke pameran atau bazar UMKM, kemudian ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan desain grafis, pelatihan pembuatan roti, pelatihan pembuatan sabun, atau pelatihan pengelasan. Kemudian mengadakan bazar kelas kewirausahaan ketika ada acara kelas meeting dan rapat komite. Dan membuka kedai kelas wirausaha sebagai ajang siswa untuk memperkenalkan dan menjual produk hasil produksinya sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis ICT. Nah, pembelajaran ICT ini adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Nah, adapun aplikasi pembelajaran berbasis ICT ini yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Nah, di sini penggunaan komputer ini digunakan sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Nah, penggunaan komputer ini secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pembelajaran, memberikan latihan dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Nah, kemudian materi pembelajaran ini dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD pembelajaran interaktif. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis web. Nah, sekolah ini menyediakan atau membuat website sekolah yang diantaranya ini berisi materi-materi pembelajaran. Nah, setiap pengajar ini memiliki blog sendiri yang berisi mata pelajaran yang diajarkan. Nah, kemudian dapat dilakukan komunikasi tentang materi pembelajaran dengan peserta didiknya di dunia maya. Nah, dengan demikian akan tercipta virtual classroom atau kelas dunia maya yang dapat memotivasi dan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga yaitu computer based test, di mana ujian ini tidak lagi menggunakan media, kertas, atau alat tulis sebagai ujian, namun dibangun secara komputerisasi, di mana peserta didik ini dapat menjawab soal ujian melalui komputer, dan pemeriksaan ujian ini dilakukan langsung oleh sistem, dan peserta didik ini akan mendapatkan dan mengetahui hasilnya secara langsung setelah ujian. Nah, kemudian yang keempat ada perpustakaan online, di mana SMK Paramadaksa ini menghadirkan sistem perpustakaan online untuk mengoptimalkan pelayanan kepustakaan terhadap guru, pegawai, dan siswa. Nah, pada perpustakaan online ini, siswa diberikan akses untuk membaca dan mengunduh buku secara online. Keunggulan yang ketiga yaitu ekstrakurikuler, di mana SMK Paramadaksa ini menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas mendidik serta mampu membina dan melatih jiwa kepemimpinan peserta didiknya. Nah, peserta didik ini dapat memilih dari beragam kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia sesuai dengan arah minatnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana, di mana SMK Paramadaksa ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar agar tercipta suasana yang nyaman sehingga siswa ini dapat belajar dengan maksimal. Nah, sarana prasarananya ini adalah antara lain ruang belajar yang nyaman, kemudian ada lab komputer, lab bahasa, lab kimia, lab fisika, lab biologi, kemudian ada ruang praktik masing-masing kejuruan, kemudian ada perpustakaan, dan fasilitas yang lainnya. Dan terakhir, harapan saya terhadap SMK Paramadaksa ini adalah semoga SMK Paramadaksa dapat terrealisasikan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, dan diharapkan pendirian SMK Paramadaksa ini dapat menjadi sumber peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Muna dan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia industri, terutama dalam sektor pertanian dan konstruksi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.